Pagi Ibu-Ibu semua, Shalom. Kita akan memulai persekutuan kita pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati kita masuk dalam saat teduh. Kita akan membaca ayat firman Tuhan terambil dari Mazmur 108 ayat 2 sampai 5. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Ya, kita bersyukur bahwa kasih Allah begitu besar buat kita. Beberapa hari yang lalu, kita khususnya orang-orang dunia merayakan Hari Kasih Sayang ya. Yang bahasa kerennya kita sebut Valentine Day. Hari di mana tanggal 14 itu orang-orang merayakan, menyatakan kasih sayang buat orang-orang yang dikasihi. Hanya tanggal 14 aja mereka memberikan bunga, coklat, entah apapun itu ya. Tapi sesungguhnya bagaimana dengan kasih Kristus buat kita? Kasih yang tidak ditentukan oleh waktu, tanggal, tapi kasih itu nyatakan setiap hari buat kita, ya, bahkan setiap jam, setiap menit, detik dalam hidup kita. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian betapa Yesus permata hati kita yang selalu mengasihi kita. Yesus permata hati kita. Dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat
semakin indah bagimu. Sungguh Tuhan, kiranya pujian kami keluar dari hati kami yang terdalam. Engkaulah permata hati kami. Kami mau menyanyi dan memuji-Mu. Kami ingin bermazmur bagimu, apapun situasi hidup kami. Jadikan kami indah dan semakin indah bagimu Tuhan. Engkau indah dan semakin indah bagimu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Tanpa ada terkecuali Tuhan. Apapun yang telah kami perbuat, Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Dan Engkau ingin memimpikan kami untuk hidup kami lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan komisi wanita pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Tolong setiap kami sungguh-sungguh boleh menikmati satu persekutuan yang begitu indah bersama Engkau pagi hari ini. Berkatilah ya Tuhan, baik hamba-Mu, Susan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan seluruh sambungan internet kami ini ya Tuhan. Peralatan yang kami gunakan, kami mau menyerahkan dalam tangan-Mu juga ya Tuhan. Kami percaya Engkau kuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan jam di depan kami ini hanya ke dalam tangan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin Ibu Yani. Tapi sebelumnya mari kita naikkan satu pujian. Aku percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita, mendengar setiap doa-doa kita. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada
ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku Ya, Laila. dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Turun tangan menyembuhkanku. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan Ibu Jani untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Ya, terima kasih. Selamat pagi Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita saatnya akan masuk di dalam doa-doa syafaat pada hari ini. Hari ini kita akan berdoa untuk Komisi Wanita. Yang pertama-tama mari kita bersyukur untuk satu wadah yang Tuhan berikan di tengah-tengah gereja kita yang Tuhan terus pakai. Khususnya di dalam situasi seperti ini, Tuhan terus memberkati Komisi Wanita tetap boleh beraktivitas. Kita bersyukur untuk para pengurus, aktivis yang terus setia melayani Tuhan. Bersyukur juga untuk Ibu Yani yang boleh Tuhan utus menjadi pembina di Komisi Wanita. Biarlah Tuhan pakai, berikan kekuatan, kesehatan, bersati, bergandeng tangan dengan para pengurus untuk melayani Tuhan. Ya, bersyukur untuk para ibu-ibu, para wanita yang juga terus setia mengikuti Komisi Wanita. Ya, kita berdoa untuk masa depan Komisi Wanita, program tahun 2022 yang telah disusun. Tuhan sendiri yang sempurnakan supaya terlaksana pada waktunya dengan baik. Mari kita bersyukur dan berdoa untuk masa depan daripada Komisi Wanita. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk Komisi Wanita, hari, minggu, bulan, bahkan tahun demi tahun. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan pada Komisi Wanita. Sampai saat ini, situasi yang tidak menentu ini, Tuhan juga tetap memberikan kesempatan untuk boleh dapat beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk para pengurus, para aktivis yang boleh terus setia melayani Tuhan dalam keadaan yang terbatas. Mereka tetap diberikan semangat untuk boleh melayani. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu, Guru Injil Yani, yang boleh Engkau utus di tengah-tengah Komisi Wanita, yang boleh menjadi pembina kami. Biarlah Tuhan Engkau terus yang memberkati, memakai hamba-Mu ini, boleh bersama-sama dengan para pengurus, bersahati, bergandeng tangan untuk memajukan Komisi Wanita. Bersyukur juga Tuhan untuk para ibu-ibu dan para wanita yang terus setia mendukung akan Komisi Wanita, setia mengikuti persekutuan Komisi Wanita dengan segala keterbatasan. Kami ibu-ibu tetap setia mengikutinya. Tuhan, biarlah Engkau terus yang memberkati masa depan Komisi Wanita sebagaimana Engkau telah memberkati tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya
Di tahun ini juga Engkau akan memberkati Komisi Wanita dengan luar biasa, dipakai menjadi satu wadah yang sungguh-sungguh membawa satu pertumbuhan kerohanian bagi setiap para wanita. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk program tahun 2022 yang telah disusun, biarlah Tuhan juga yang akan terus sempurnakan. Tuhan berkati sehingga apa yang menjadi rencana di dalam Komisi Wanita boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh dijalankan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi para wanita yang ada di Komisi Wanita Greenfield ini, supaya setiap kami sungguh boleh mengalami akan kuat kuasa-Mu dan kami boleh semakin mengenalkan firman Tuhan, semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau terus yang akan memberkati Komisi Wanita dengan segala keterbatasannya. Tuhan pakai para pengurus, Tuhan pakai hamba-Mu Guru Injiliani, berikan kekuatan, kesehatan yang baik kepada setiap para pengurus Tuhan, untuk boleh bersama-sama menjalankan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, sehingga melalui Komisi Wanita ini sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau dengar dan sempurnakan doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk yang kedua, kita juga mau berdoa untuk tim paduan suara yang ada di bawah naungan Komisi Wanita bersama dengan kondaknya yang baru, yaitu Guru Injil Paucu. Biarlah Tuhan juga terus yang memberkati, berikan kesetiaan kepada setiap anggota dan kerjasama yang baik dengan kondak. Bu Yosepin juga yang masih terus mendampingi, Tuhan juga berikan kesabaran kepadanya. Kita juga berdoa untuk Angklung Kolintang. Dalam situasi seperti ini, mereka juga mungkin ada kesulitan untuk latihan, tapi biarlah mereka tetap semangat, anggota Angklung Kolintang tetap diberikan kekuatan kesehatan. Dan yang ketiga, kita juga berdoa untuk setiap penata layan yang ada di Komisi Wanita, yaitu WL, pendoa syafaat, maupun tim Zoom yang selama ini yang menjalankan aktivitas. Biarlah Tuhan terus memakai juga setiap kepala-kepala kelompok yang ada, supaya boleh dapat memberikan semangat kepada setiap anggotanya. Dan doakan juga untuk rencana kuis Alkitab tanggal 11 Maret, supaya setiap wanita, ibu-ibu boleh mempersiapkan diri mengikutinya. Mari kita berdoa untuk beberapa hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk tim paduan suara yang masih terus Tuhan berikan kesempatan untuk boleh melayani dalam situasi yang tidak menentu ini. Tuhan, mungkin banyak kendala dan kesulitan bagi mereka. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan semangat, kesetiaan kepada anggota paduan suara, supaya mereka tetap berlatih dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan penuh keyakinan bahwa waktunya mereka sungguh boleh dipakai untuk memuji Tuhan dengan baik. Di mana kami juga bersyukur untuk Guru Injil Paucu sebagai kondak. Biarlah Tuhan pakai, berikan hikmat bijaksana, bagaimana boleh membimbing paduan suara ini dengan baik, berikan kesehatian. Juga kepada Yos yang masih terus mendampingi, Tuhan juga terus pakai dia, berikan kesabaran untuk boleh lebih sungguh-sungguh lagi para anggota paduan suara ini belajar dengan segala keterbatasan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tim Angklung Kolintang. Di dalam situasi seperti ini, banyak kendala yang mereka hadapi juga. Tapi biarlah Engkau tetap memberikan semangat, kesetiaan kepada setiap anggota Angklung maupun Kolintang. Mereka tetap boleh belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga semakin hari mereka boleh semakin dipakai Tuhan,
baik pelayanan di dalam gereja sendiri maupun dimanapun. Kalau engkau mau pakai, biarlah pakai untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk penata layan yang ada di Komisi Wanita, baik itu WL, pendoa syafaat, atau tim Zoom yang selama ini mengoperasikan setiap kegiatan yang ada. Kami serahkan Tuhan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau telah memilih mereka untuk boleh melayani. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana, bagaimana mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, bersahati bersama-sama melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa untuk kepala kelompok yang ada di masing-masing kelompok. Biarlah mereka, para kepala kelompok, boleh terus memberikan semangat kepada anggotanya, sehingga mereka boleh sama-sama melayani Tuhan, boleh terus semangat memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di mana tanggal 11 Maret yang akan datang, rencananya kami akan mengadakan kuis Alkitab. Tuhan, kiranya Kau persiapkan hati setiap kami. Biarlah kami bukan hanya ingin mencari kemenangan untuk tapi untuk benar-benar rindu untuk mencari kebenaran firman Tuhan, rindu untuk mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga melalui kuis Alkitab ini, Tuhan, mereka setiap ibu-ibu sungguh boleh dekat dan lebih mengenal akan kehendak-Mu. Kami serahkan juga untuk persiapan Guru Injiliani yang akan membuat soal, kiranya Tuhan juga berikan hikmat bijaksana supaya apa yang dibuat ini sungguh dapat dimengerti oleh setiap ibu-ibu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Bapa. Kau dengar dan sempurnakan doa-doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan masuk di dalam teman-teman kita yang sedang mengalami sakit. Yang pertama kita berdoa untuk Lin yang berapa waktu lalu dia dirawat di rumah sakit, tapi bersyukur saat ini dia boleh kembali ke rumahnya. Biarlah Tuhan yang terus campur tangan di dalam pengobatan-pengobatan yang dilakukan. Biarlah Tuhan pakai, Tuhan berkati obat-obat yang dipakainya. Ya, kita juga berdoa untuk pasangan suami istri Pak Tajudin Hanitio dan Ibu Minarti yang kena COVID. Tuhan juga yang terus menolong, Tuhan campur tangan supaya mendapatkan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk suami dan anak Jensen yang sampai saat ini masih flu, batuk, kiranya Tuhan menjamah, mengangkat sakit penyakitnya. Mari kita berdoa untuk 3 saudara-saudari kita ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mau berdoa untuk Lin Tuhan, di mana Engkau tahu akan keadaannya, dia mempunyai masalah di paru-parunya. Tapi kami bersyukur Tuhan saat ini dia boleh kembali ke rumahnya di dalam masa pemulihannya. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan menjamahnya, Tuhan mengangkatnya, berikan ketenangan di dalam hatinya. Biarlah Tuhan berkati akan obat-obatan, segala pengobatan yang akan dilakukannya. Tuhan pakai, sehingga Bu Nindin boleh berangsur-angsur pulih kesehatannya, di mana dia mempunyai satu hati yang rindu, suaminya belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan melalui situasi seperti ini, biarlah Kau nyatakan mujizat-Mu di dalam sakit penyakit Lin, sehingga suaminya boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Ibu Lin, sehingga suaminya boleh mengenal Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami
juga mau berdoa untuk pasangan lalu terkena COVID dan saat ini di dalam masa pengobatan. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong, Tuhan yang campur tangan, supaya melalui pengobatan yang dilakukannya, melalui obat-obatan, kedua pulihkan kesehatannya dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk suami daripada Jensen dan anaknya yang sudah sekian lama mengalami batuk pilek. Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan yang campur tangan, berikan petunjuk kepada dokter untuk memberikan obat yang tepat, sehingga dia boleh sembuh dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Tuhan yang melawatnya, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka berdua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh terus berharap, bergantung hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah dokter agung kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan selanjutnya kita juga mau berdoa untuk pemulihan daripada Ibu Yuli Holinda yang tanggal 16 Februari kemarin, dia sudah menjalani operasi katarak. Kiranya Tuhan juga pulihkan matanya, boleh dapat melihat dengan sempurna. Kita juga berdoa untuk Ibu Dirjo. Tadi Yosepin bilang hari Rabu jatuh, tapi bersyukur tidak ada yang begitu mengkhawatirkan. Kiranya Tuhan juga yang pulihkan, supaya Ibu Dirjo boleh kembali beraktivitas dengan leluasa. Kita berdoa untuk pemulihan kedua saudara kita ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Yuli Holinda yang tanggal 16 Februari dia sudah menjalani operasi katarak. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk pemulihannya. Biarlah Tuhan yang terus campur tangan. Tuhan pulihkan dengan sempurna matanya, sehingga Bu Yuli boleh melihat dengan baik, dengan leluasa kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Dirjo yang beberapa hari yang lalu sempat jatuh, tapi kami bersyukur tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Kiranya Tuhan yang terus menopang, memberikan kekuatan ekstra kepada Bu Dirjo, memberikan hikmat bijaksana di dalam menjalani aktivitasnya. Biarlah kesehatannya boleh terus pulih, diberikan kekuatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kedua saudara kami di dalam masa pemulihannya, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang terakhir kita juga berdoa untuk setiap kita yang hadir saat ini, mungkin juga di antara kita ada yang mengalami sakit penyakit tidak bisa diutarakan. Mari kita doa masing-masing. Mungkin juga kita ada kenal teman atau saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, boleh kita sebutkan nama mereka satu persatu, kiranya Tuhan juga yang melawat. Mari kita berdoa untuk kita masing-masing yang ada di tempat ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengikuti persekutuan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, apapun keadaan mereka, sakit penyakit yang dialami, kiranya Tuhan juga yang melawat, Tuhan yang menjamahnya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan kesehatan yang baik, mempunyai tubuh yang sehat, sehingga boleh terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya. Mungkin ada teman-teman atau saudara yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami pengobatan. Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan melawat mereka satu persatu. Yang sedang mengalami pengobatan,
Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berikan satu kekuatan penghiburan kepada setiap mereka yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami sedang menjalani pengobatan. Apapun sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Tuhan berikan kekuatan penghiburan kepada setiap mereka. Karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh doa-doa yang telah kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Baik itu doa bagi Komisi Wanita, baik bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang sempurnakan doa-doa kami. Dan kami percaya saat ini, Tuhan Kau telah mendengar doa yang telah kami panjatkan. Dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami serahkan waktu di depan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersama-sama. Amin. Saya serahkan kepada Tina kembali. Makasih, Cik Yani. Ya, sama. Dapatnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh temu Susana. Waktu dan tempat saya persilakan untuk temu Susana. Shalom semuanya. Ya, senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah ibu-ibu yang luar biasa ya, menyediakan waktu dan cukup banyak ibu-ibu ya, hari ini 97 orang, luar biasa ya. Yang meluangkan waktu kita mau belajar firman bersama. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Bapa, kami buka hati kami dan lembutkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami menjadi pendengar firman yang baik sekaligus menjadi pelaku firman yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya akan share screen sebentar ya, minta waktunya. Boleh minta tolong panitia menjadikan saya co-host. Karena tadi saya tempat terpental keluar ya, karena listrik tiba-tiba mati. Boleh jadikan saya co-host? Ya, sudah semua. Oke. Oke, apakah sudah full screen? Sudah. Sudah ya, baik. Ini perkenalkan dulu ya, saya kayaknya baru pertama kali ini di GKI Greenfield ya, di kaum wanita. Saya adalah Guru Injil Susana Setiawan, ya, suami saya Pendeta Hengki Setiawan. Kami berdua berjemaat dan juga melayani di Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Depok. Ya, anak saya 3, Violina yang paling besar, umur 28 tahun. Kemudian yang kedua Yosua sudah menikah tahun lalu, bulan 10 dengan Yolenta, umurnya 27 tahun. Dan anak saya paling kecil itu Stephanie, ya, dia berumur 22 tahun ini. Ya. Bersyukur pada Tuhan, mereka adalah orang-orang di mana saya belajar bagaimana menjadi seorang ibu, seorang mama, seorang istri yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, bersyukur hari ini kita mau belajar sama-sama tentang hati seorang wanita, ya, hati seorang wanita. Nah, mari kita baca ayatnya, kita baca sama-sama ya, walaupun semuanya dalam keadaan mute, kita baca di rumah kita masing-masing, telinga kita mendengarkan suara kita membaca firman Tuhan ya. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan 2, 3, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kejadian ini dituliskan ya bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Lalu diulang ya dan ditegaskan lagi serta diperjelas lagi ya, dikatakan menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi dari sini kita melihat ya bahwa Allah menciptakan manusia ada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, kalau Allah perlu menciptakan dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, berarti ada perbedaan dan keistimewaannya masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, lalu apa yang menjadi keistimewaan, keunikan ya dari seorang perempuan? Karena kita semua perempuan dan kita sedang belajar hati seorang wanita. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 18 ya, secara spesifik Allah memberikan sebutan kepada wanita yaitu apa? Penolong. Ya, di dalam bahasa Ibraninya yaitu Ezer. Nah, ketika Kejadian 2 ayat 18 ya, ketika Allah melihat Adam itu sendirian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Ibu-ibu sekalian, satu hari pernah seorang ibu datang kepada saya dan berkata begini, Bu, Semu, saya ini kurang apa sih jadi istri? Coba, sampai suami saya tega-teganya selingkuhi saya. Ya. Lalu saya tanya, apakah selama ini kamu sudah jadi penolong belum buat suamimu? Kemudian dia jawab ini, Ibu pikir aja sendiri, saya ini ngurus rumah, saya ini masak makanan tiap hari di rumah buat suami, saya mengasuh anak-anak, menjaga anak-anak, ngajarin anak-anak, saya juga bantu suami saya di toko, saya kurang apa sih? Ya saya bilang, ya kamu nggak kurang apa-apa, cuman tahu nggak kamu arti seorang penolong? Ya. Kalau kamu cuman artikan tuh penolong itu adalah seorang wanita yang mengerjakan kerjaan rumah sehari-hari, ngurus rumah, ya bersihkan rumah, merapikan rumah. Itu mah bisa dikerjakan oleh orang lain, bisa digantikan orang lain. Kamu bisa hire service cleaning service, kamu bisa hire seorang asisten rumah tangga. Kalau suamimu butuh dimasakkan makanan yang enak, dia nggak perlu seorang istri, dia bisa pesen makanan di GoFood atau di GrabFood, dia bilang. Bahkan untuk mengasuh, menjaga anak-anak nggak perlu seorang istri, dia hanya membutuhkan seorang babysitter. Bahkan untuk membantu kamu, membantu suami jaga toko, dia mungkin nggak perlu seorang istri, dia lebih tepat membutuhkan seorang karyawan dan sebagainya. Waktu saya ngomong begitu, ibu ini bingung ya. Lalu kerjaan saya harusnya apa dong? Nah, saya bilang ya, tugas utama seorang istri adalah menjadi penolong. Apa maksudnya penolong? Kalau kita melihat ayat ini, ya, Tuhan mengharapkan ya dengan adanya wanita yang disebut penolong itu, maka keadaan Adam itu menjadi baik. Ya kan? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nggak baik Adam itu sendirian. Nggak baik manusia itu sendirian. Ya. Maka Tuhan punya apa? Rencana, punya ide untuk menciptakan seorang penolong yang mendampingi Adam. Ya. Nah, kata baik di sini, kata nggak baik ya, kata baik itu sendiri dalam bahasa Ibrani memakai kata tov ya. Tov itu punya arti selain baik ya, artinya sebenarnya kaya. Selain baik itu juga bisa berarti menyenangkan, pleasant, happy ya, bisa berarti beruntung, bisa berarti lengkap, bisa berarti sempurna dan masih banyak lain lagi. Pokoknya yang baik-baik ya. Dengan demikian, ibu-ibu, dengan ditambahkannya seorang wanita di sisi seorang Adam, Tuhan harapkan keadaan Adam menjadi lebih baik, lebih menyenangkan, lebih happy,
lebih beruntung, lebih sempurna, dan seterusnya. Ibu-ibu, tentu Adam di sini bukan cuman Adam dalam arti nama seorang suami, namanya Adam, nama seorang suami dari Hawa. Tetapi kata Adam ya di dalam bahasa Ibrani itu juga bisa berarti orang manusia pada umumnya. Ya. Jadi sebenarnya ya secara natur ya punya suami atau enggak punya suami, Tuhan itu ciptakan wanita untuk menolong orang-orang yang ada di dekatnya. Karena ketika Tuhan katakan aku akan menjadikan seorang penolong bagi Adam yang sepadan dengan dia, waktu itu Hawa belum jadi seorang istri. Hawa belum diciptakan Tuhan, ya. Nah, jadi artinya ketika seorang lahir dan dia wanita, dia perempuan, dia sudah seorang penolong, ya. Jadi Tuhan secara natur menciptakan wanita itu menjadi penolong agar ya orang-orang di dekatnya, entah itu suami, entah itu anaknya atau orang tuanya atau temannya atau orang-orang di dekatnya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih happy, menjadi lebih beruntung. Mereka merasa lebih sempurna. Nah, coba kita refleksi sebentar ya. Coba kita jawab pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing ya. Ya, coba pertanyaannya, apakah Anda dan saya sudah menjadi penolong yang baik? Artinya gini, apakah suamimu menjadi merasa lebih beruntung karena kehadiranmu sebagai istrinya? Apakah anak-anakmu jadi lebih happy karena kau ada di rumah? Ya. Dulu pernah ada seorang suami baru menikah 1 bulan ya, kemudian datang sama Pak Pendetanya. Dia bilang gini, Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta memberkati pernikahan saya, Pak Pendeta kan khotbah bahwa setelah menikah saya beruntung mendapatkan seorang istri karena dia akan menjadi penolong saya. Tapi kenapa setelah menikah 1 bulan ini saya tidak merasa saya beruntung? Saya malah merasa bingung. Saya merasa stres. Saya merasa tertekan. Saya merasa susah. Karena istri saya ternyata bukan penolong. Dia malah perongrong. Dia malah apalagi penodong ya. Dia malah penggonggong, suka gonggongin saya, apa aja saya lakukan kayaknya nggak bener gitu. Ya, ini contoh saja ya. Coba, apakah anak-anakmu jadi lebih happy karena kau ada di rumah? Seorang ibu pernah cerita begini ya. Dia pernah pamit sama anaknya, nak, mama mau pergi retreat ya. Kamu baik-baik di rumah ya. Terus anaknya tanya, mama berapa lama retreat? 3 hari 2 malam nginap. Oh ya, kok cuma 3 hari 2 malam? Ya, kok nggak lebih lama? Nah, coba anak-anak ibu-ibu lebih happy nggak kalau ibu-ibu ada di rumah atau sebaliknya? Ya. Apakah karyawanmu di toko jadi lebih nyaman kalau engkau ada sebagai nyonya bosnya? Atau kalau kita ada di toko, tiba-tiba karyawan, aduh ini nyonya bos lagi datang, pusing kita jadi bingung mesti ikut Pak Bos atau nyonya bos. Ya. Coba periksa apakah suasana kerja di kantormu buat ibu-ibu yang bekerja ya menjadi lebih menyenangkan karena kehadiranmu. Apakah komisi wanita di GKY Greenfield menjadi lebih baik, lebih maju, lebih menyenangkan karena engkau dan seterusnya. Ya, coba kita jawab dalam hati kita masing-masing. Ibu-ibu sekalian, Tuhan ciptakan kita sebagai wanita penolong. Artinya kehadiran kita membawa kebaikan buat orang-orang di dekat kita. Membuat mereka merasa senang, membuat mereka merasa nyaman, membuat mereka lebih baik, dan seterusnya. Ya. Nah sayangnya, ibu-ibu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya di dalam Kejadian 3, dosa itu ternyata merusak hati penolong seorang wanita. Dosa itu merusak hati penolong Hawa.
ya. Di dalam Kejadian 3 ketika si ular itu mencobai Hawa ya, dan kemudian akhirnya Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Hawa memberikan juga buah itu kepada Adam, sehingga Adam pun turut jatuh ke dalam dosa. Ya. Lihat di sini ya, dosa membuat Hawa tidak bisa berfungsi menjadi seorang penolong yang baik, malah sebaliknya dia menyeret juga suaminya jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu wanita tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang penolong secara maksimal. Dan juga ya, dosa itu merusak arti penolong ya, atau mengaburkan arti penolong yang sesungguhnya ya. Sehingga ketika seorang wanita mendengar kata penolong, ternyata banyak wanita itu nggak terlalu suka loh disebut seorang penolong. Nah, saya pernah membantu seorang teman-teman ya, saya ketemu sama teman-teman waktu itu di Singapura ya. Kemudian kami bicara soal penolong ya. Kemudian mereka tanya gini, Bu, penolong itu di dalam bahasa Inggris kan helper ya. Tapi tahu nggak Bu, Singapura ini yang namanya helper itu adalah asisten rumah tangga, Bu. Pembantu rumah tangga. Kok nggak enak ya kita ini wanita seorang penolong, sepertinya statusnya rendah ya. Ibu-ibu, apakah benar penolong itu rendah? Nah, saya mau katakan sesuai firman Tuhan, salah sama sekali ya. Justru penolong itu berharga sekali karena Allah sendiri disebut Ezer atau penolong ya. Nah, kalau kita membaca dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama, Allah itu sering sekali disebut sebagai penolong. Ya, nanti ibu-ibu boleh baca dalam Mazmur 146 ayat 5 misalnya, dikatakan berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong ya. Mazmur 33 ayat 20, jika kita menantikan Tuhan, dialah penolong kita. Wah, dan masih banyak lagi. Tuhan Allah kita disebut sebagai penolong. Apakah Allah rendah karena dia penolong? Tentu tidak. Ibu-ibu, itu sebabnya kita sangat membutuhkan Tuhan ya. Dosa itu merusak hati kita ya. Kemampuan kita sebagai seorang wanita yang diberikan Tuhan tugas sebagai seorang penolong ya. Dan dosa juga merusakkan semua konsep pikiran tentang seorang penolong sehingga digantikan oleh nilai-nilai dunia. Itu sebabnya itu kita membutuhkan Tuhan ya. Hanya Tuhan Yesus yang mampu membebaskan kita dari dosa. Jadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kematian Yesus di kayu salib itu akan melepaskan kita dari ikatan dosa. Sehingga kita itu diberikan hati yang baru. Hati yang baru untuk melakukan kehendak Allah sebagai menjadi seorang penolong. Dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu juga akan menerangi hati pikiran kita. Sehingga kita mulai bisa bersukacita. Karena kita sudah mengerti kebenaran tentang menjadi seorang penolong. Ya. Penolong itu adalah hati Allah sendiri. Hati Allah yang diberikan kepada kita para wanitanya. Ya. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang hati wanita itu adalah hati penolong. Ya. Hati penolong. Nah, kita akan secara khusus belajar dari seorang tokoh Alkitab ya, namanya Rut. Ya, nanti ibu-ibu baca di dalam kitab Rut ya. Kitab Rut nggak banyak pasalnya, cuma 4 pasal ya. Nah, ibu-ibu nanti baca ya secara lengkap. Saya hanya akan memberikan beberapa ayat dari kitab Rut ya. Kita akan belajar bagaimana Rut ini secara praktis ya mempraktekkan hati seorang penolong untuk orang di dekatnya. Ya, dalam hal ini dia punya orang yang paling dekat ya, satu-satu keluarganya yang ada pada waktu itu adalah siapa? Ibu mertuanya sendiri, yaitu Naomi. Ya, kenapa saya pilih Rut? Banyak ya tokoh Alkitab. Kenapa saya pilih Rut? Ya, karena Rut di dalam pasal 4 ayat 15 ya, kitab Rut 4 ayat 15 dia disebut sebagai perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Oh, ini adalah sebutan yang sangat spesial. Karena buat orang Yahudi, orang Israel,
Satu anak laki-laki aja sudah sangat berharga. Apalagi kalau punya 7 anak laki-laki. Wah, wanita itu akan sangat bangga, sangat merasa berharga. Tapi herannya, Ruth ini seorang wanita. Orang kafir, seorang Moab. Seorang janda, miskin. Tetapi dia disebut perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Ya. Nah, kita akan belajar hati penolong seperti apa sih yang dimiliki oleh Ruth, ya. Sambil kita coba mengevaluasi, kita punya nggak sih hati seperti ini, ya. Yang pertama, dia adalah penolong yang penuh kasih. Jadi bukan sembarang penolong, tapi penolong yang penuh kasih. Di dalam Rut pasal 4 ayat 15 dikatakan, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Ya, ini kata-kata ini diucapkan oleh teman-temannya Naomi di hari kelahiran Rut melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, dikatakan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ya, ibu-ibu lihat ya, sebagai seorang menantu, Ruth itu sebenarnya nggak punya kewajiban atau tanggung jawab apapun terhadap mertuanya Naomi. Dia sebetulnya bebas untuk pulang ke rumah, apalagi Naomi sendiri sebagai mertua sudah merelakan dia untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah suaminya meninggal tanpa mewariskan apapun. Ya. Tapi Ruth mengambil keputusan untuk apa? Mengikuti Naomi, pulang ke Israel dan mengambil tanggung jawab untuk memelihara ibu mertuanya. Karena apa? Bukan lagi karena tanggung jawab, bukan lagi karena kewajiban, tetapi disebutkan karena dia mengasihi Naomi mertuanya itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita dipenuhi kasih, kita tidak akan melakukan tugas kita itu dengan bersungut-sungut. Ya. Sebaliknya, ketika hati kita dipenuhi oleh kasih, maka kita akan melakukan bagian atau tugas kita sebagai seorang penolong itu dengan sukacita. Ya. Tanpa kasih, ya, tugas sebagai seorang penolong itu hanya akan menjadi kewajiban yang membosankan. Akan menjadi satu tugas yang sangat melelahkan dan bahkan bisa menjadi beban berat. Ya. Jangankan menolong orang-orang di dekat kita menjadi orang yang lebih baik, ya. Melakukan pekerjaan yang sederhana saja jika tidak dengan kasih maka jadi beban berat. Saya kalau makan sama-sama sama suami gitu ya. Suami saya tuh sering begini. Yang tolong ambilin dong nasi. Dia mau nambah nasi ya. Padahal rice cooker itu juga ada di meja. Tapi dia bilang, ambilin dong nasi. Saya waktu itu merasa, aduh kesel banget. Dia, kenapa sih nggak ngambil sendiri? Ya lihat seberapa susah sih ngambil nasi gitu kan. Di meja. Nggak susah sebetulnya. Tapi kalau nggak dilakukan dengan kasih, pekerjaan yang begitu mudah, ringan, itu jadi berat. Jadi beban. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sering ya mengingatkan kita bahwa kasih kita itu bisa menjadi dingin. Kasih kita itu bisa jadi hambar. Bahkan kasih itu bisa hilang. Ya, Tuhan pernah menegur ya jemaat Efesus, kehilangan kasih yang mengamuk. Gary Chapman ya di dalam bukunya 5 bahasa kasih ya dia mengatakan bahwa setiap orang itu punya yang namanya tangki kasih di hatinya ya. Tangki itu bisa kosong kalau nggak terus diisi. Ya. Jadi kita keluarin terus ya, kita mengasihi, tapi kita sendiri tidak mengisi dengan kasih, tangki kita nggak diisi. Maka kita akan mengalami yang namanya kekeringan ya. Tangki kasih kita bisa kosong. Karena itu ibu-ibu, kalau kita tahu kita itu kasih kita kepada anggota keluarga kita, kepada orang-orang dekat kita sudah mulai dingin, sudah mulai hambar, sudah mulai hilang ya. Apalagi kalau kita menerima perlakuan dari suami, ya, dari mertua, dari menantu yang menyakiti kita, wah kita makin lagi ya susah untuk mengasihi. Ibu-ibu, mintalah kepada sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan.
ya. Karena Tuhan Allah itu adalah kasih. Ibu-ibu seringkali ya kita ini lebih panik kalau HP kita low bat ya. Kalau HP kita ini udah baterainya sudah mau kosong, kita itu sudah bingung ya. Cepet-cepet cari charge itu untuk mengisi kembali baterai handphone kita. Tapi seringkali kita mengabaikan tangki kasih kita sendiri. Ya. Ibu-ibu datang kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, kenapa saya kok nggak sanggup lagi ya mengasihi? Saya nggak sanggup menolong lagi, saya capek hati, saya merasa berat, saya merasa keberatan, saya bosan, saya capek Tuhan. Saya percaya kalau kau datang pada sumbernya, Tuhan pasti akan memberikan. Ibu-ibu, saya ingat waktu awal-awal pandemi gitu ya, saya tinggal di rumah, ya kan, semua pelayanan di cancel, kemudian suami saya juga harus melayani dari rumah, anak-anak saya juga bekerja dari rumah, kuliah dari rumah, ya. Dan karena situasi pandemi, pembantu saya harus berhenti ya, dan bukan karena saya memberhentikan, memang dia sendiri yang berhenti sebelum, dan saya udah nggak mau cari lagi karena saya takut ya karena keluar masuk rumah. Jadi saya harus mengerjakan semua tugas-tugas rumah tangga, memasak, mencuci, membersihkan rumah, ya. Capek sekali, ya. Dan tahu sendiri kalau semua orang di rumah sebentar lapar, ya. Masak apa? Waduh, 24 jam ibu-ibu, saya capek sekali. Ya. Belum lagi, ya. Kadang-kadang saya merasa kok mereka enak ya. Kerja, emang saya nggak punya kerjaan, saya juga punya pelayanan yang mesti diurus, mesti dikerjakan, banyak deadline gitu. Saya merasa, aduh, kok nggak ada yang pernah ngertiin saya, kok nggak ada yang bantu saya mulai ngomel, saya mulai marah-marah. Dan ibu-ibu, ketika kemudian anak saya bilang, Mama kenapa ya? Mama bikin kita nggak nyaman deh di rumah. Atau saya mesti pergi ke tempat ngekos aja, Ma. Waktu saya dibilang itu saya jadi kaget gitu ya. Tiba-tiba Tuhan sadarkan saya. Dan hari itu ibu-ibu, malam itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya capek beneran Tuhan. Saya rasanya nggak sanggup Tuhan. Dan hari itu Tuhan seperti apa? Mengisi ya. Mengisi saya tuh dengan kasih. Saya merasa banget itu malam itu. Hati saya penuh dengan kasih sampai saya tuh bisa memuji Tuhan ya hari itu, malam itu. Saya merasa hati saya damai, hati saya penuh sukacita. Dan saya mengalami besoknya dan sampai hari ini ya. Saya mengalami ketika saya melakukan tugas. Tugasnya masih sama, kerjaannya sama, situasinya masih sama. Tapi hati saya sudah dipenuhi Tuhan dengan kasih. Sehingga saya bisa melakukannya. Walaupun capek, saya punya kekuatan, saya punya sukacita, saya punya kesabaran lebih untuk bisa melakukannya. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu mau melakukan tugas sebagai penolong, memang gak gampang, capek. Tetapi Tuhan mau memberikan kita, mengalirkan kasih-Nya buat kita. Amin ibu-ibu ya. Yang kedua, hati penolong seperti apa yang mesti kita miliki? Penolong yang rajin. Rut pasal 4 ayat 7 ini perkataan dari para pekerja yang ada di ladangnya Boas ya. Dikatakan tadi yang berkata, ia izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara bekas-bekas jelai ini. Di belakang penyapit-penyapit, begitulah dia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun dia nggak berhenti. Lihat ya, Rut ketika sampai di Bethlehem, Rut nggak usah disuruh, ya, nggak usah tunggu Naomi mertuanya. Rut kita nggak punya apa-apa, hari ini kita makan apa? Rut tanpa disuruh, dia dengan penuh inisiatif, ya, dia nggak cuek, ya, dia nggak malas-malasan, dia langsung ya pergi mencari gandum. Dia bekerja keras,
Dari pagi sampai petang, nggak berhenti itu kesaksian dari orang-orang yang melihat dia dengan mata kepala sendiri. Lihat ya, Ruth adalah seorang penolong yang punya hati apa rajin. Rajin itu nggak males ya. Ibu-ibu jangan bayangin males itu orang yang tidur-tiduran, nggak kerja apa-apa. Ya. Banyak loh wanita-wanita yang sibuk, tapi malas. Kenapa? Ya dia sibuk sih, tapi sibuknya nggak jelas gitu. Ya. Sibuk ke sana kemari. Sibuk buka HP, lihat Instagram, lihat TikTok ya, kemudian lihat apa Facebook, nggak berhenti, kemudian nonton film drakor, drama Korea, nonton dracin, drama Cina dan sebagainya. Memang sibuk kelihatannya, tapi dia tidak melakukan bagian dia yang terutama. Saya nggak bilang nggak boleh ya main HP, saya nggak bilang nggak boleh nonton gitu ya. Tetapi apakah bagian kita sudah kita lakukan terlebih dahulu? Ya. Bagian kita sebagai seorang mama, sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang pelayan Tuhan, ya, seringkali itu justru kita apa? Ya nantilah ya, ya kita tunda-tunda atau kita lakukan akhirnya asal-asalan. Ya deh cepet. Aku mau ini nih hari ini seri yang terakhir nih ya, hari ini endingnya saya mau tahu drama kali ini akhirnya gimana. Atau mungkin kita tunggu ditegur oleh suami kita. Kamu ini ngapain aja sih? Kok rumah berantakan? Ya misalnya. Ibu-ibu, kita perlu hati apa? Rajin. Belajar dari itu. Belajar dari Tuhan juga. Tuhan sendiri berkata, aku sampai saat dulu bekerja, sampai saat ini pun bekerja. Hati penolong itu adalah hati yang rajin. Ibu. Amin. Ya. Yang ketiga, hati penolong, hati wanita adalah hati penolong. Hati yang peka. Peka apa? Peka menjawab kebutuhan. Rut pasal 2 ayat 11 berkata, ya, ini perkataan Boas. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu engkau nggak kenal. Ibu-ibu, lihat ya, Ruth menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya kepada mami mertuanya di saat-saat apa? Bukan saat senang ya, saat lancar, tetapi saat tersulit. Miskin, nggak punya apa-apa mertuanya. Ibu-ibu tahu nggak sih kata penolong atau ezer tadi saya sudah sebut ya. Kata kerjanya dalam bahasa Ibrani itu asa, ya, artinya to help. Arti lain adalah to succor. Ya. Succor itu bukan cuma sekedar nolong, ya, tetapi mendampingi dan memberi support di saat sukar dan menekan. Ya. Jadi ibu-ibu, tugas seorang penolong sebetulnya yang paling dibutuhkan itu adalah di saat orang yang kita tolong mengalami masa sulit. Penolong itu akan sangat dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya justru pada masa sukar. Ibu-ibu, ketika suami kita mengalami masa sukar di masa pandemi ini, banyak suami-suami yang usahanya mengalami kesulitan, mengalami kejatuhan, mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan dengan hutang, mengalami PHK. Apa yang ibu-ibu lakukan? Apa yang ibu-ibu lakukan ketika anak-anak gagal? Ya, apalagi sekolah saat ini sekolah online ya. Mereka juga bergumul. Bukan cuma ibu-ibu yang mendampingi bergumul ya. Anak-anak sendiri juga bergumul, mereka juga bergumul menghadapi tugas-tugas yang banyak sementara harus lewat online. Ya. Mereka nggak ketemu teman-teman, terus masih menghadapi mama-mama yang galak, mami-mami yang cerewet, mami-mami yang nggak mau ngerti gitu ya. Ibu-ibu menjawab kebutuhan tuh harus berpusat pada orang yang kita tolong ya, bukan
kita sendiri. Karena seringkali kita ini merasa, Mami ini sudah lakukan segala sesuatu buat kamu. Ya. Saya sudah lakukan ini itu buat kamu. Kita ngomong gitu sama suami ya. Tapi ibu-ibu, apakah yang kita lakukan itu sungguh menjawab kebutuhan mereka? Ya. Ibu-ibu baca firman Tuhan setiap hari ya. Itu akan memberikan kita hikmat dan petunjuk tentang apa sih yang harus kita lakukan. Ibu-ibu hari-hari ini kan kita sering di rumah ngumpul gitu ya, anak, suami, dan juga menantu gitu ya. Kita suka bercanda gitu ya. Nah, pada suatu hari bercanda ngomongin soal masa lalu ya, memori masa lalu waktu kami masih muda. Wah, anak-anak kepengen tahu. Kemudian saya meledek atau membuli suami saya. Wah, suami mak papa itu dulu begini ya kejelekannya gitu ya. Saya ketawa, semua anak-anak tertawa. Tapi waktu saya lirik suami saya, muka suami saya asem. Terus tiba-tiba saya ingat ya firman Tuhan, hormatilah suamimu. Iya ya, suami saya pasti merasa tidak dihormati, ya kejelekannya diumbar di depan anak-anak. Wah, saya langsung berkata kepada anak-anak, sorry, tunggu. I'm sorry, hari ini tadi mama sempat mengungkapkan kekurangan papa. Maafin mama. Ya, sorry ya Gio, saya bilang. Terus papa itu memang punya kekurangan, tapi papa juga banyak kelebihan. Saya kemudian ceritakan apa yang menjadi kebaikan suami saya. Ibu-ibu, apa sih jadi kebutuhan suami kita? Jawab. Ya. Apa sih jadi kebutuhan anak-anak kita? Anak-anak kita butuh diasuh, butuh dirawat dengan sentuhan seorang mama yang penuh kasih, kelembutan, ya. Apakah kita dengan lemah lembut berbicara sama mereka? Ya. Kebutuhan apa sih mertua kita, menantu kita apa? Ya. Ibu-ibu, mertua saya udah umur 78 tahun ini. Tapi dia sudah sering ngeluh gitu ya. Tangannya sakit lah, kakinya sakit lah ya. Tapi dia suka gitu masak ya. Kalau masak tuh banyak. Bisa kirim buat anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. 5 anaknya dikirim semua makanan. Itu masak itu satu panci besar gitu. Terus belakangan terus, aduh capek. Ya kita anak-anak ya ngomelin, mami udah nggak usah. Ngapain sih mami capek-capek? Tapi mami saya, akhirnya saya peka gitu ya. Saya coba apa sih yang dibutuhkan mami gitu ya. Dia capek tapi masih mau. Selain dia mengasihi ya, tapi dia apa? Bukan butuh diomelin ya, tapi butuh dihargai ya. Kemudian saya bilang, thank you ya mami sudah capek-capek ya, sudah capek-capek udah susah-susah masak buat kami. Terima kasih. Ibu-ibu, hal sederhana ya. Coba cari tahu, minta hikmat Tuhan, apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Supaya hati penolong kita itu betul-betul dirasakan oleh orang-orang dekat kita. Amin ibu-ibu. Yang terakhir, hati penolong yang seperti apa yang perlu kita miliki? Penolong yang penuh iman. Penolong yang beriman. Rut 2 ayat 12 berkata, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Rut mengambil keputusan sebetulnya jauh lebih sulit dan berisiko, bukan karena keputusan mengambil keputusan secara membabi buta ya. Tetapi Rut itu mengambil keputusan ikut mertuanya Naomi pulang ke Israel itu dengan sebuah keyakinan iman yang teguh kepada Allah Israel yang dia kenal melalui keluarga Naomi. Ibu-ibu menjadi penolong memang nggak mudah ya. Tadi saya sudah ada saat di mana kita mungkin merasa kecewa, kita merasa nggak dihargai pengorbanan kita merasa kita sudah melakukan begitu banyak tapi nggak diapresiasi, ya. Ibu-ibu ingat nggak waktu Naomi pulang ke Israel, orang-orang bilang ini Naomi kah? Ya. Naomi bilang jangan sebut saya Naomi, sebut saya Mara. Karena saya berangkat dengan tangan penuh, tapi saya pulang kembali dengan tangan kosong. Bayangkan ibu-ibu, di sampingnya ada seorang menantu yang begitu baik,
yang sudah mengorbankan semuanya untuk ikut dia bilang pulang dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Kalau saya waktu itu jadi Ruth, hati saya pasti jadi pahit, kecewa. Tetapi Ruth tidak demikian ya. Ruth mengimani ya apa yang dikatakan oleh Boas ini ya, bahwa Tuhan itu akan mengaruniakan upahmu sepenuhnya. Ibu-ibu mungkin penghargaan, ya apresiasi, pengakuan dari orang lain tidak kita terima karena apa yang kita lakukan. Tapi ingat, Allah yang membalas semua yang kita lakukan. Ya, dengan berkat dan dengan segala kebaikan yang mungkin nggak akan pernah kita pikirkan sebelumnya. Amin, ibu-ibu. Ya, jadi ibu-ibu, mari lakukan tugas kita, bagian kita sebagai seorang penolong dengan hati, ya, hati yang penuh kasih, hati yang rajin, hati yang peka, hati yang beriman, bergantung sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Percaya ibu-ibu, Tuhan memberikan upah sesuai dengan kasih karunia-Nya. Jadi jangan kecewa ya ibu-ibu. Lakukan karena Tuhan, lakukan untuk Tuhan, lakukan karena Dia. Amin ibu-ibu. Mari kita sama-sama minta Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami diciptakan sebagai penolong. Melalui kebenaran hari ini kami mengerti ya Bapa, betapa berharganya kami sebagai penolong. Ampuni kami ya Bapa. Kalau di hari-hari yang lalu kami banyak mengeluh, kami merasa rendah menjadi seorang penolong. Tapi hari ini kami sudah mengerti bahwa hati penolong adalah hatimu sendiri. Biarlah kami memiliki hati seperti Engkau. Dan kami meneladani Ruth ya Bapa. Kami datang kepadamu, kami sadar kami tidak berdaya, kami tidak kuat, kami tidak sanggup, kadang kami capek, kami lelah. Tapi Engkau adalah sumber segalanya buat kami. Mampukan kami ya Bapa, supaya kami sanggup melakukan tugas kami sebagai seorang penolong dengan hati yang penuh kasih, dengan rajin, dengan peka dan bersandar, beriman kepadamu. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, Roh Kudus kiranya meteraikan firman-Mu itu di dalam hati kami sampai kami sungguh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua katakan, amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Semu Susana Setiawan untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan kita. Kita bersyukur ya kalau kita sebagai wanita menjadi penolong. Satu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Mari kita akan memberikan persembahan. Kita akan menaikkan satu pujian, bagikan kepada semua orang. Kita sebagai wanita-wanita Kristus, kita boleh bagikan kasih itu buat semua orang. Bagikan kepada semua orang. Hanya percikan kecil dapat obatkan aku. Dan di sekitarnya mendapat kehangatan. Demikianlah kasih Allah, bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Burung kan bernyanyi, tunas bunga kan mekar. Demikianlah
Sandarlah padanya, apapun yang terjadi. Ku mau memasukkannya pada seluruh dunia, bahwa ku dapat kasih-Nya dan ku kan bagikan. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Saya minta kesediaan Semuyani untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita sehati berdoa dan kita juga akan menutup persekutuan kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Hati kami bersuka cita ketika kami boleh memuji-muji Engkau. Dan kami juga bersuka cita ketika kami boleh mengingat bagaimana tangan Tuhan yang terus memelihara kami. Tuhan yang terus menggenggam kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai pada saat ini semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kami sadar betul ini juga daripada Engkau. Dan kami rindu ya Bapa. Bukan hanya materi yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan, tetapi juga seluruh hidup kami. Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami sebagai wanita-wanita yang telah Tuhan ciptakan. Kami mau memberi hati kami untuk Tuhan. Kami mau menjadi penolong bagi banyak orang. Kami mau menjadi orang-orang yang pada akhirnya terus memuliakan Tuhan. Menjadi surat yang terbuka. Sehingga nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan. Ya Bapak, terima kasih untuk waktu yang begitu indah. Kami boleh memberikan persembahan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba bagi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kalau kami telah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kami telah boleh bersama-sama berdoa syafaat untuk teman-teman kami, mereka yang sedang mengalami pergumulan, mereka yang saat ini sedang bersedih, atau mereka yang saat ini sedang berduka. Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah yang, hanya Engkau yang bisa memberi jawaban. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan berpisah. Dan sebagian rekan-rekan kami akan berlatih paduan suara. Tuhan pimpin sertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama bersekutu. Dan pagi hari ini kita kedatangan Semu Susana yang boleh juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Terima kasih Semu. Tuhan terus memberkati Semu dan Muse ya pelayanan di GKBJ Depok. Dan ibu-ibu sekalian, kami para pengurus juga menyambut ibu-ibu ya. Kita melihat ada beberapa ibu yang memang adalah anggota KW, tetapi mungkin karena kesibukan atau apapun gitu ya, sudah lama sekali tidak hadir. Tetapi saya tadi sempat WA-an dengan Ibu Celia ya, si pemerhati kita. Ada beberapa ibu, ada Ibu Eni Paindong ya, selamat datang kembali Ibu ya. Lalu ada Ibu Marta Chandra, lalu ada Ibu Nilawati. Ya mungkin ibu-ibu kalau geser-geser tadi begitu ya, ada kesempatan, tapi jangan pas lagi dengar firman atau lagi doa ibu geser-geser ya. Nah saya lihat ya wajah-wajah yang mungkin kalau matikan kamera sih nggak bisa kelihatan ya ibu-ibu ya, yang sudah lama gitu ya kita tidak lihat, atau ibu-ibu lama, ibu-ibu kok kayaknya teman saya ini baru kelihatan sekarang ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Doa kita ialah mari bersama-sama terus untuk hadir di setiap Jumat jam 10 pagi. Acara kita minggu depan yaitu PA kelompok dengan tema ketika berhadapan dengan musuh. Biarlah kita mau belajar dari
PA ini? Apa sih maksudnya ketika berhadapan dengan musuh? Kalau ditanya, ibu-ibu punya musuh nggak? Semua orang pasti bilang, enggak, saya emang nggak punya musuh, gitu ya. Semua seperti itu. Tetapi apa maksudnya ketika tema ini diangkat? Ya, kita mau belajar bersama-sama. Demikian pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan dari Ibu Vivi? Nggak ada semua. Dan saya udah Nggak foto ada ya, jadi sudah boleh off semuanya. Oke, ya. Terima kita kasih boleh off Bu ya. Susana Terima kasih ya untuk pelayanannya. Bye Ya, semua. Vivi untuk Halo Terima kasih Ibu. semua, Tuhan memberkati. Ya.